Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Teori Psikologi Eksistensial dari Rollo May, yang beranggotakan saya sendiri Atina, Aulanda Putri, Sri Andini, dan Wirdatul Isnah. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu latar belakang eksistensial. Psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai 1855, filsuf dan teolog Denmark. Ia prihatin terhadap tren di masyarakat pasca industri yang berkembang menuju dehumanisasi manusia. Ia menentang segala usaha untuk melihat manusia hanya sebagai objek dan menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Ke slide yang kedua, yaitu Kierkegaard menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Akan tetapi, untuk mendapatkan kebebasan dan tanggung jawab hanya dapat dilakukan dengan melepaskan kecemasan. Pandangan Kierkegaard tidak begitu berpengaruh pada filosofis selama masa hidupnya. Baiklah, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Wirdatul Isnah. Baiklah, perkenalkan nama saya Wirdatul Isnah dengan NIM 20062078 akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Nah, definisi dari eksistensial. Para filsuf dan psikolog menginterpretasikan eksistensialisme dalam berbagai cara. Pertama, eksistensi ada sebelum esensi. Kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Ketiga, manusia mencari arti dari kehidupannya. Keempat, para eksistensialis berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa. Kemudian, para eksistensialis pada dasarnya antiteoristis. Kemudian, rasa bersalah. May mengidentifikasikan 3 bentuk dari perasaan bersalah ontologis yang masing-masing berkorelasi dengan tiap bentuk being in the world, yaitu yang pertama, rasa bersalah atau amwell. Rasa bersalah ontologis dapat muncul dari kurangnya kesadaran terhadap being in the world seseorang. Yang kedua, rasa bersalah midwill muncul dari ketidakmampuan manusia untuk secara akurat melihat dunia orang lain atau milik. Dan yang ketiga, rasa bersalah eigenwill diasosiasikan dengan penyangkalan manusia atas potensi yang dimilikinya dan kegagalan dalam memenuhinya, atau dapat dikatakan rasa bersalah berdasarkan hubungan manusia dengan diri sendiri atau eigenwill. Terima kasih, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sri Andini dengan NIM 2006-2074 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini terdapat bentuk-bentuk kebebasan. May mengenal 2 bentuk kebebasan, yaitu kebebasan untuk melakukan atau disebut dengan freedom of doing, atau dapat disebut juga dengan kebebasan eksistensial. Dan yang kedua, kebebasan untuk menjadi atau disebut dengan freedom of being, atau dapat disebut juga dengan kebebasan esensial. Selanjutnya ada psikopatologi dari May. May memandang psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi sampai dengan ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan untuk membagi dirinya dengan orang lain. Orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdirnya sehingga ia kehilangan kebebasannya. Orang tersebut mengembangkan gejala-gejala neurotik untuk melepaskan kebebasannya. Hal ini membuat coping lebih mudah bagi diri orang tersebut. Orang yang kompulsif mengadopsi rutinitas yang ketat, sehingga membuat pilihan-pilihan baru menjadi tidak penting atau tidak dibutuhkan. Terima kasih. Baik, saya Aulanda Putri dengan NIM 2006-2072 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya tentang psikoterapi. Menurut May, gejala-gejala neurotik hanyalah cara untuk melarikan diri dari kebebasan dan indikasi.
bahwa kemungkinan internal yang dimiliki oleh pasien tidak digunakan. Psikoterapi harus lebih terfokus pada membantu orang lain mengalami eksistensinya dan gejala-gejala yang membebaskan. Hanyalah hasil samping dari pengalaman tersebut. Terapis eksistensial tidak mempunyai satu set teknik atau metode khusus yang dapat diaplikasikan kepada semua pasien. Terapis ini hanya mempunyai dirinya sendiri dan kemanusiaan untuk ditawarkan. Terapis harus membangun hubungan satu lawan satu atau midworld yang membuat pasien mampu untuk lebih sadar akan dirinya dan hidup sepenuhnya dalam dunia sendiri atau agent world. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teori ini, para filsuf dan psikolog menginterpretasikan eksistensialisme ini dalam berbagai cara. Pertama, eksistensi ada sebelum esensi. Dan yang kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Ketiga, manusia mencari arti dari kehidupannya. Keempat, para eksistensialis berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa. Kemudian para eksistensialis pada dasarnya anti-teoritis. Kemudian May memandang psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan untuk membagi dirinya dengan orang lain. Dan juga May menolak gagasan bahwa psikoterapi itu harus menurunkan kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia menyarankan bahwa seharusnya psikoterapi membuat manusia menjadi lebih manusiawi, membantu manusia memperluas kesadarannya supaya dapat berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat membuat keputusan. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.